Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Ade Basri, NPM 247-130. Pada UTS ini saya akan membahas dua hal penting dalam investasi, yaitu hubungan risiko dan return, serta bagaimana diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko tanpa mengorbankan potensi return. Semua pembahasan ini saya rangkum dari teori dan penelitian dalam 5 tahun terakhir agar tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Jawaban soal 1. Risiko dan return dalam keputusan investasi. Dalam investasi, ada prinsip sederhana yang perlu kita pahami. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi return yang harus diharapkan. Prinsip ini dikenal sebagai risk return trade-off. Penelitian terbaru mendukung hal ini. Menurut Singh dan Ameria 2025, investor yang memahami hubungan risiko return cenderung lebih rasional dan tidak mudah panik saat pasar bergejolak. Kemudian Wang 2021 menjelaskan bahwa ketika volatilitas meningkat, ekspektasi return investor ikut naik sebagai kompensasi risiko tambahan. Selanjutnya, Kim dan Park 2022 menerangkan bahwa risiko sistematis seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi politik tidak bisa dihilangkan dan justru sangat mempengaruhi return. Rahman dan Tala 2023 juga menemukan bahwa aset dengan ketidakpastian tinggi seperti saham teknologi dan kripto menuntut return premium yang lebih besar. Terakhir, Chen dan Liao 2020 menyatakan bahwa hubungan risiko return semakin kuat saat ekonomi global tidak stabil. Kesimpulannya, risiko dan return selalu bergerak bersama. Jika kita ingin return lebih besar, kita harus siap menerima risiko yang lebih besar pula. Faktor yang membuat risiko antar instrumen berbeda. Ada beberapa faktor yang membuat risiko setiap instrumen berbeda. 1. Volatilitas harga. Semakin besar fluktuasi harga, semakin tinggi resikonya. 2. Likuiditas. Aset yang sulit dijual cenderung memiliki risiko lebih tinggi. 3. Risiko sistematis, seperti inflasi, perang, pandemi, suku bunga. Hal ini mempengaruhi seluruh pasar. 4. Kualitas emiten. Perusahaan yang fundamentalnya lemah memiliki risiko lebih tinggi. 5. Kondisi ekonomi makro. Situasi global yang tidak stabil membuat risiko investasi meningkat. Sampai di sini kita melihat bahwa risiko tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi risiko bisa dikelola, salah satunya melalui diversifikasi. Jawaban soal kedua, diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Diversifikasi berarti menyebar investasi ke berbagai aset agar kerugian pada satu aset tidak menghancurkan seluruh portofolio. Sederhananya, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Teori portofolio modern menjelaskan bahwa diversifikasi efektif ketika aset memiliki korelasi rendah. Artinya, saat satu aset turun, aset lain bisa menahan penurunan tersebut. Penelitian terbaru mendukung hal ini. Al-Samari 2020 menyatakan bahwa diversifikasi menghilangkan risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang hanya merang satu perusahaan atau sektor. Rossi and Timmerman 2022 menegaskan bahwa korelasi rendah antar aset, misalnya saham dan emas, mampu menurunkan risiko total portofolio secara signifikan. Lee dan Park 2023 menunjukkan bahwa diversifikasi global lebih efektif karena ekonomi tiap negara tidak bergerak bersamaan. Garcia et al. 2024 menemukan bahwa menambah aset alternatif seperti komoditas, real estate, atau sukuk membuat portofolio lebih stabil saat pasar saham bergejolak. Mendoza 2025 menekankan bahwa portofolio terbaik bukan yang returnnya tertinggi, tetapi yang risk adjusted returnnya paling stabil. Dengan kata lain, diversifikasi bukan hanya nyebar uang, tapi menyusun kombinasi aset yang saling menyeimbangkan risiko. Contoh diversifikasi yang sederhana, misalkan Anda memiliki
10 juta rupiah tanpa diversifikasi, semua dana dimasukkan ke satu saham teknologi. Jika saham tersebut turun 20%, Anda langsung rugi 20 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dengan diversifikasi 50% saham LQ45, 20% obligasi, 20% emas, 10% reksadana pasar uang. Jika saham turun, emas sering naik, obligasi relatif stabil, dan pasar uang tetap aman. Menurut Rossi dan Timmerman 2022, komposisi seperti ini dapat menurunkan risiko hingga 35% tanpa mengurangi potensi return. Penutup dari kedua pembahasan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan besar. Investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita mengelola risiko. Dengan memahami hubungan risiko dan return, serta menerapkan diversifikasi yang tepat, kita dapat mengambil keputusan investasi yang jauh lebih bijaksana dan aman. Demikian penjelasan UTS saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.